kita tambah penasaran. Ya, sahabat-sahabat, Anton, itu kan Bapak dari Sabang sampai Merauke, ya sudah ke daerah-daerah untuk pendidikan. Itu boleh tahu Pak, mohon izin, dananya dari mana waktu itu? Dana itu kami tidak dari pihak apapun ya. Oh iya, oh. Itu ya, jadi kami memang adalah untuk pemerataan pendidikan. Oh. Itu peningkatan kualitas daerah setempat. Oh. Jadi kami tidak dibayar satu sen pun. Kayak penerbangan, terus akomodasi, itu semuanya adalah biaya dari luar daya. Oh, jadi inisiatif Bapak sendiri? Iya, seperti itu. Karena kalau kami bilang, kalau kami mengandalkan istilahnya, oh mesti ada dana baru kami pergi, itu kita tidak akan bergerak cepat. Berarti Wardana yang Bapak pimpin ini memang benar-benar dari hati yang tulus ya Pak? Iya, untuk maksudnya untuk ke daerah-daerah pendidikan. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya kan di daerah-daerah itu banyak anak-anak yang mereka berbakat tapi mereka tidak punya kesempatan, makanya Wardaya di situ terjun di situ. Kita adalah meningkatkan kualitas dari guru dan muridnya tersebut. Gitu. Jadi itu maksudnya memang Bapak tuh punya hati untuk Indonesia ya? Untuk membangun Indonesia. Waduh, salut saya, salut. Iya, soalnya kalau enggak kita akan ketertinggalan. Kalau menurut PIEC kan kita termasuk, ya mohon maaf ya, ranking kita terbelakang gitu. Sedangkan nanti ke depannya persaingan kita bukan lagi dengan antar manusia lagi gitu ya, tapi melainkan dengan mesin atau robot. Dan selain itu, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki momentum bonus demografi, di mana usia produktif di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, kalau ini tidak dipergunakan dengan baik, ya momentum ini, dan akhirnya kualitas SDM kita tidak diperbaiki, maka kita akan istilahnya kehilangan momentum ini. Oh iya. Jadi memang pernah saya dengar tuh Pak, bahwa nanti pada masanya anak muda di Indonesia tuh banyak ya? Banyak. Jadi tahun 2025 dan kita harus persiapkan dari sekarang. Oh, jadi Pak Anton udah mulai tuh? Iya, kita udah mulai mempersiapkan. Kalau enggak nih momentum ini, kalau kita miss karena kualitas SDM kita tidak bisa istilahnya mengikuti perkembangan zaman, akhirnya kita yang akan kehilangan momentum ini. Waduh. Gitu. Ya makanya kenapa Wardaya College itu kita bergerak cepat gitu. Oh gitu ya. Untuk gimana caranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah ini Pak Anton Wardaya nih, Wardana ya? Wardaya. Oh Wardaya. Nih Pak Anton Wardaya, kan banyak orang ya untuk sumber daya manusia itu rata-rata pada inilah ya, maksudnya tidak seberani Pak Anton untuk investasi. Nah, Pak Anton nih, saya pengen tahunya tuh Pak Anton Wardaya tuh apa nanti ujung-ujungnya atau outcome atau goal Bapak itu sehingga investasi sedemikian banyak Pak, sampai dari Sabang sampai Merauke Bapak sendiri, biaya sendiri semua gitu. Iya kan, kalau ini kan istilahnya kita kan, kalau saya tuh mimpi saya adalah saya ingin melihat anak-anak Indonesia itu tersenyum dengan masa depan yang cerah. Itu. Jadi kenapa kita itu ingin membangun daerah-daerah juga? Kenapa? Karena kalau cuma dibangun daerah-daerah istilahnya ya kayak Jawa misalnya, itu akhirnya kita pembangunan kita ya cuma terfokus dengan di Jawa doang. Sedangkan Indonesia itu luas sekali, yang tadi saya bilang Indonesia itu dibatasi laut gitu. Nah itu yang akhirnya salah satu kenapa mungkin lebih lambat lah ya. Karena dari kos gitu. Nah makanya kenapa saya akhirnya membentuk menjangkau daerah-daerah ini dengan teknologi pendidikan, yaitu dengan startup pendidikan di wardaya-college.com. Jadi Wardaya college.com. Inilah yang 7 tahun yang lalu Bapak sudah buat. Jadi tahun 2013 itu saya memang sudah membuat wardaya-college.com. Jadi lagi itu mungkin banyak orang yang tidak terbiasa jadi mereka itu ada orang tua, guru itu mereka bilang, Pak, ya istilahnya ngapain sih anak saya belajar online loh. Tapi ini pertama kali Bapak yang terobos ya? Ya, memang ya istilahnya saya bilang kan kalau kita tidak melakukan terobosan-terobosan seperti ini, kita akan ketinggalan. Itu loh, dan makanya kita langsung bergerak cepat. Wah ini akhirnya semua yang saya sudah istilahnya saya sudah pergi ke daerah-daerah,
saya jadi ngerti gimana caranya saya mengajar ke daerah-daerah untuk anak-anak di daerah. Oh gitu. Makanya wardaicollege.com itu memang dibuat bahasanya pun semudah mungkin. Oh, jadi lebih sederhana, lebih mudah. Sederhana, lebih mudah, tapi konsepnya pun tidak ketinggalan, gitu loh. Ternyata banyak sekali anak-anak di daerah itu yang ya mohon maaf ya, bahasa Indonesia-nya pun mungkin masih mengalami kesulitan. Waduh, oh begitu Pak? Iya, itu karena saya lihat sendiri ya di daerah-daerah. Jadi Pak Anton benar-benar mendapatkan bagaimana bisa melihat mengukur sumber daya manusia kita Pak ya? Iya, jadi kalau cuma istilahnya kalau saya cuma melihat kota-kota besar ya sebenarnya saya sih sudah ini ya sudah enak gitu ya. Tapi karena saya melihat sampai daerah-daerah pelosok, saya pernah ke Mentawai, saya pernah ke daerah Aceh di bagian pelosok juga, Papua daerah pelosok. Dan itu pun saya bukan yang istilahnya dari airport turun gitu ya, enggak. Tapi saya mesti menjalani, misalnya kalau saya ke Mentawai itu, saya mesti 12 jam naik kapal. Gitu. Nah, sedangkan waktu saya ke Papua, itu adalah daerahnya itu masih belum ada jalan aspal. Oh, belum ada Pak? Belum ada. Jadi naik apa Pak Anton? Naik jeep. Waduh, kayak gitu. Dan itu pun resiko ya, karena daerahnya berlumpur gitu ya, itu. Jadi apa yang membuat Pak Anton tuh kayaknya berani kayak? Apa tuh Pak? Ya karena saya bilang saya mesti menjangkau daerah tersebut. Itu yang motivasi saya yang membuat saya berani ya. Gimana saya harus menempuh perjalanan ini. Kayak ke Mentawai itu saya menempuh 12 jam dan saya melakukan perjalanan. Saya sudah 2 kali saya ke Mentawai. Itu dan itu tidak memudarkan semangat saya seperti itu. Iya. Jadi dengan Bapak datang ke sana kemudian melihat anak-anak tersenyum ya, Bapak bisa mengajar mereka, rasanya apa namanya, bangga gitu Pak ya? Atau ya seneng ya, karena istilahnya misalnya saya ngajar gurunya dari pagi sampai sore, habis itu sore sampai malam saya mengajar murid-muridnya. Itu saya seharian saya ngajar. Saya bilang, soalnya kenapa? Kapan lagi saya akan istilahnya waktunya saya belum tahu kapan lagi. Jadi istilahnya mungkin pulang dari sana suara saya serak gitu ya. Karena nggak ada mikrofon ya? Nggak ada mikrofon, terus kan mengajar dari pagi sampai malam. Kayak gitu. Nah itu yang saya bilang, saya harus mengajar, istilahnya kasih ilmu saya sebanyak-banyaknya waktu saya di sana. Jadi semaksimal mungkin Bapak curahkan semua? Mungkin, kayak gitu. Jadi 1 minggu saya di sana, saya memang mengajar itu. Iya. Jadi waktu Bapak sampai kemudian mengajarkan mereka, berbeda enggak Pak dengan yang Bapak kan juga punya anak-anak binaan ya di Warnana College itu, bagaimana Pak cara pendekatan pengajarannya itu? Ya kan istilahnya gini, kalau kita lihat antara di daerah pelosok sama di daerah yang sudah maju, itu memang ini soal kesempatan aja sih. Karena daerah kota Jakarta kan fasilitas kayak Jakarta atau kota-kota besar lainnya, fasilitas tentu jauh lebih maju. Itu, dan mereka punya kesempatan jauh lebih besar. Berarti di daerah itu Bapak ekstra usaha keras lah ya untuk bagaimana mengajar mereka. Iya. Ya itu tentu membutuhkan waktu, energi gitu ya. Itu memang, tapi saya bilang yang membuat capek saya itu nggak ada adalah ketika saya melihat mereka, anak-anak itu, guru-guru itu kebahagiaan yang tidak dapat dibandingkan dengan materi apa. Aduh. Jadi punya keunikan tersendiri itu ya tentang hal itu ya Pak ya? Iya, tentang gimana mereka itu bisa maju, mereka itu kayak saya lihat mereka bisa jadi sekarang ini mereka bisa kuliah dengan baik. Mantap. Iya. Jadi kalau misalnya kan Bapak biasa mengajar dengan misalnya komputer, PowerPoint, dengan alat tulis. Nah begitu di daerah itu nggak ada, gimana Pak rasanya? Ya kan akhirnya kan kita gimana nih caranya kreativitas dari ya bertambah ya, berinovasi inovasi. Gimana supaya dari yang biasa saya ngajar di kota besar, akhirnya sampai daerah pelosok pun saya bisa. Waduh, mantap. Itu dari yang level istilahnya yang maju teknologi sampai yang mesti belajar teknologi. Nah, dan itu pun akhirnya saya belajar. Gitu. Yang penting adalah mau belajar sih. Kitanya sendiri harus mau belajar gimana kita mentransfer ilmu kita kepada anak-anak ini. Begitu Pak ya, karena saya lihat tuh banyak juga guru yang di kota besar mau ya, tapi begitu diutus ke daerah
aduh gimana ya nanti di sana kan gitu Pak ya. Mungkin Pak Anton bisa kasih tips nggak ke mereka, maksudnya supaya semangat gitu. Jadi kalau saya sih selalu bilang, memang untuk guru-guru yang sudah diutus ke daerah-daerah itu adalah sebagai tugas yang mulia. Itu saya benar-benar appreciate kan. Benar-benar saya hargai karena memang pertama medannya nggak mudah. Terus tentu istilahnya dari segi tanggung jawab anaknya itu pun juga tentu membutuhkan energi yang lebih ekstra gitu. Ekstra. Oh jadi punya ada tenaga ekstra ya? Karena beda ya mereka ya. Mungkin mereka tuh bukan yang nggak bisa gitu, tapi kan karena keterbatasan fasilitas gitu ya, akhirnya membuat mereka, karena ketika membuat mereka mungkin jadi terbatas juga, tapi kalau saya lihat sebenarnya tuh mereka tuh mampu gitu. Nah itu aja. Nah ya saya bilang ya salah satunya ketika saya pulang itu saya follow up dengan teknologi pendidikan itu. Oh jadi nggak hanya sebatas selesai di situ, tapi follow up lagi. Follow up dengan lagi, teknologi. Dengan teknologi. Mantap. Itu. Jadi kan sebenarnya kan mereka ini kan sudah, kalau saya lihat infrastruktur sudah dibangun. Oh, sudah ada ya Pak ya? Sudah ada. Ada beberapa daerah itu Pak yang kita bisa lihat infrastruktur itu? Saya lihat sudah merata lah. Sekarang ini pemerintah sudah mulai membangun daerah-daerah pelosok ya. Sehingga berarti tinggal siapa yang mau ke sana ya? Internet pun bisa jalan. Internet sudah jalan? Iya, karena saya lihat yang di daerah-daerah ini yang saya datangi mereka sudah bisa update kayak Facebook, Instagram, kayak gitu. Itu kan berarti membuktikan bahwa sinyal pun udah bisa masuk. Betul. Gitu. Iya. Jadi kalau dulu Bapak kebayang nggak Pak untuk dulu pernah ada membuat Wardaya College ini? Kan dulu kan pribadi ya, artinya secara sendiri-sendiri kok bisa langsung terbentuk sebuah lembaga atau organisasi Wardaya College yang saya dengar nih terkenal nih di kalangan orang tua, anaknya masukin situ aja katanya. Ya kan lagi itu kan tentu waktu pertama kali saya mendirikan istilahnya orang menganggap saya tuh gila. Gitu. Oh kenapa Pak? Gila istilahnya kok idenya kok maksudnya apa istilahnya kok berbeda. Dan mereka itu, tapi menurut saya tetap jalanin ini. Kenapa? Ini yang dibutuhkan, ini menjawab kebutuhan Indonesia. Saya bilang. Dan terbukti ya? Dan terbukti, ya tentu kayak misalnya kuliah. Orang itu kuliah tentu sekarang ini nggak ada yang cuma lulus SMA. Gitu, pasti minimal mesti S1. Nah mereka kan berharap gimana orang tua ini berharap anaknya ini bisa dapat universitas terbaik dan dapetin beasiswanya. Nah selain itu gimana caranya anak ini bisa berprestasi di Olimpiade. Wah itu menarik lagi Pak. Nanti sesi lain saya wawancara ya gimana seorang sumber daya manusia kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA bisa menang di Olimpiade ya. Bisa menang di Olimpiade. Karena itu udah Bapak buktikan ya, banyak yang sudah menang. Karena saya sering kali menjadi tim leader Indonesia dan saya lihat Indonesia itu anak-anaknya itu berprestasi bisa melebihi negara-negara lain. Oh gitu Pak? Mereka tuh terkaget-kaget gitu ya. Mungkin negara lain terkaget. Mereka selalu ada yang underestimate ya Indonesia. Tapi akhirnya dengan Olimpiade itu ternyata mereka melihat sendiri bahwa anak Indonesia itu hebat. Iya. Aduh, saya jadi bangga Pak. Maksudnya Bapak bisa membawa anak Indonesia itu di mata dunia. Mereka melihat bisa gitu ya, bisa mendapatkan juara dan melebihi negara-negara lain. Itu. Jadi siapa aja Pak lawannya mereka itu? Ya kayak Rusia, terus ada China, kayak gitu loh. Berarti itu udah global ya? Yang udah dunia. Global, udah internasional gitu loh. Dan ternyata mereka tuh bisa bersaing gitu loh. Itu yang mereka istilahnya mereka dari negara-negara lain itu kan pertama kali ketika kita datang ya mungkin mereka kayak underestimate tadi ya, tapi ketika awarding mereka akhirnya tahu bahwa anak-anak Indonesia itu hebat-hebat. Jadi Pak Anton Wardaya nih, aku ingin tahu nih ya, maksudnya sahabat-sahabat nih, maksudnya bagaimana kan mereka seperti mungkin waktu sudah Bapak latih ya dalam berbagai cara lah ya supaya mereka bisa menang gitu ya, tapi mental mereka ini Pak, bagaimana Bapak meyakinkan mereka, ayo kamu bisa, itu gimana itu? Karena kan mereka lihat, ada dari luar negeri, ada dari ini gitu. Ya kan tentu pertama kalinya itu adalah mereka tahulah
bahwa pesaing mereka itu adalah negara-negara hebat ya. Menyadari dulu ya. Menyadari bahwa itu adalah pesaing mereka, dan akhirnya saya memotivasi mereka gimana caranya mereka itu bisa mengerjakan soal-soal yang sulit pun. Itu, dan kita memang membina mereka ya supaya mereka siap untuk menghadapi soal apapun. Wah. Bagaimana Bapak itu caranya itu sebagai Bapak kan sebagai pelatih, sebagai coach, sebagai guru ya? Itu kan karena kita itu kan bisa karena terbiasa. Yang penting itu yang pertama ketika kita ingin mengerjakan soal-soal yang problem solving seperti ini adalah mengerti konsepnya dulu. Itu yang harus ditanamkan dulu, Pak. Jadi kalau misalnya anak ini sudah terbiasa dengan konsep, akhirnya dia berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Jadi Pak Anton juga apa namanya tuh istilahnya memperbaiki cara berpikir mereka supaya nih yang pertama ini dulu gitu ya. Iya. Jangan langsung hafalin dulu Mas ya kan. Jangan hafalin dulu. Kata-kata banyak begitu Pak. Iya. Itu kan kesalahan pendidikan kita dari dulu ya. Ya sekarang ini saya lihat sudah membaik lah. Istilahnya sekarang ini lebih kita mengajarkan konsep kayak gitu. Ya istilahnya gini, orang lebih dihargai ketika mereka itu menciptakan sesuatu atau memakai sesuatu. Menciptakan ya tentunya. Ya menciptakan gitu loh. Nah, menciptakan itu dilihat dari mana? Ketika dari sistem pendidikannya mereka mengajarkan gimana menemukan rumus-rumus yang sebelumnya, kira mereka berpikir kritis gitu loh. Terbentuklah di situ ya. Terbentuklah di situ. Nah, ketika ini dibiasakan menjadi istilahnya kebiasaan dalam pendidikan kita, itu akhirnya membentuk banyak orang itu untuk bisa memecahkan masalah yang kompleks. Jadi Pak Anton kan selain Bapak juga siswanya ya. Nah ini bagaimana dengan guru yang Bapak training, Bapak coach ya, Bapak ajarin? Itu pendekatannya beda juga dengan murid atau gimana Pak? Ya tentu dari sisi pengajaran, terus dari sisi ya istilahnya pendekatan kita berbeda lah. Berbeda ya Pak? Kalau guru dengan murid masing-masing punya pendekatan yang berbeda. Gitu ya? Itu. Jadi kalau ketika Bapak ngajarin gurunya itu sangat berbeda dengan muridnya itu ya? Ya, jadi kan sebenarnya kan guru ini kalau guru sendiri kan memang pernah dapat materi itu ya waktu kuliah. Nah kita memperbaiki miskonsepsi ya. Itu ya yang sering tepat. Salah itu. Jadi Pak Anton nih ibarat mana tepat sasaran ya? Iya. Jadi gurunya diperbaiki, muridnya pun diperbaiki. Jadi ada miskonsep di situ. Iya, karena saya lihat ketika kita ngajar ternyata ada guru yang ya mungkin kalau saya lihat udah cara mengajarnya salah. Ada juga itu Pak? Ada. Waduh. Nah itu yang harus diperbaiki. Kalau enggak dia akan istilahnya memberitahukan yang salah ke satu kelasnya mereka. Itu. Iya. Jadi di situ juga Bapak istilah kalau montir dibetulin juga. Dibetulin juga. Disetel gitu ya. Ya supaya jalannya juga baik semua kan. Iya. Itu. Jadi termasuk ketika Bapak ke daerah-daerah itu guru-gurunya juga Bapak melakukan pendekatan juga ya? Iya, kita training juga guru-gurunya. Hebat. Itu. Soalnya karena guru itu kan adalah ujung tombak dari pendidikan, dari kelasnya ya. Iya. Itu. Jadi kalau mereka ngajar dengan baik, dengan konsep yang benar, anak-anaknya pun dapat yang terbaik juga. Iya. Itu. Jadi kalau saya lihat kenapa guru-guru pada ngikutin Bapak, karena memang Bapak sudah membawa anak-anak itu ke juara-juara itu ya Pak ya, Olimpiade, kemudian anak-anak juga bisa masuk ke perguruan tinggi yang terbaik ya di dunia. Ya kan karena kita ini gini ya, kalau saya Wardah ini punya pemikiran seperti ini. Ketika anak-anak ini di daerah itu bisa berprestasi di Olimpiade, bisa masuk ke perguruan tinggi unggulan. Waduh, mantap. Terus? Nah, tentu orang tua atau daerah penduduk setempat itu pasti akan bilang, wah kita nggak terlupanya tidak kalah ya dengan anak-anak di kota-kota besar. Nah, ketika mereka anak-anak ini sudah membuktikan, akhirnya percaya diri mereka itu semakin meningkat. Saya jadi terbuka tuh Pak ya. Artinya dengan mereka bisa, percaya diri itu meningkat ya? Iya, karena selama ini mereka itu selalu berpikir bahwa anak kita tuh pasti kalah lah sama anak dari Jakarta, dari Surabaya misalnya seperti itu, atau dari kota besar lainnya. Tau-taunya menang. Ternyata mereka itu bisa berprestasi, bisa dapetin unit dan beasiswanya. Itu loh. Dan itu kan akhirnya membuat percaya diri daerah setempat meningkat.
akhirnya dari sektor pendidikan, perekonomian, semuanya itu pasti berdampak, naik. ya? Pasti naik. Efek semua ya? Iya. Jadi ceritanya gini Pak, dengan Pak Anton punya ide ini, sehingga bisa membawa mereka masuk ke dalam perguruan tinggi yang terbaik ya. Jadi artinya bahwa anak tadi percaya dirinya yang biasa-biasa jadi meningkat. Iya. Atau tadinya rendah diri jadi naik ya. Ya karena selama ini kan selalu mereka istilahnya mereka tuh nggak punya kesempatan ya untuk berprestasi atau masuk ke perguruan tinggi itu. Iya. Itu yang berarti dengan demikian Bapak Anton juga meningkatkan rasa percaya diri mereka ya? Iya, itu adalah efek samping dari kalau anak-anak ini efek samping yang positif ya, kalau menurut saya. Positif, ya. Jadi ketika mereka udah bisa berprestasi di Olimpiade, terus habis itu bisa masuk ke perguruan tinggi yang terbaik, akibat dominonya itu kan mereka percaya diri sendiri. Iya, saya lulusan Harvard nih, MIT ya. Misalnya dari Pontianak, dari mana misalnya dari Papua gitu ya. Iya. Nah, akhirnya kan si orang tua atau penduduk setempat kan bilang, wah anak kita aja bisa gitu. Oh, jadi meningkat ekonomi. Akhirnya kan si orang tua cara berpikirnya semuanya guru atau sekolah daerah setempat itu berpikir berbeda lagi. Iya. Jadi artinya punya pandangan yang tidak seperti dulu. Mindsetnya berkembang kayak gitu. Ketika mindsetnya udah berkembang kan perekonomian atau apapun itu juga naik dong. Efeknya ini Pak domino ya. Itu adalah mendukung pembangunan nasional. Gitu. Jadi banyak yang nggak tahu tentang ini Pak ya? Iya, jadi nggak tahu bahwa kenapa sih mesti berprestasi di Olimpiade, kenapa sih mesti ngejar beasiswa Univia gitu. Padahal ini adalah salah satu bahwa daerah itu sudah maju. Benar juga Pak ya. Jadi misalnya kalau anaknya tadi ya dari Harvard, MIT kan, udah pulang dari US kan, dia sudah punya pengalaman internasional. Kemudian dia sampai di kampungnya, dia bisa cerita, wah di sana udah begini, bikin usaha gini. Jadi meningkat ekonominya. Indonesia jadi maju. Cara pembangunan nasional kan seperti itu. Iya. Kalau kita bilangnya tuh apa? Indeks ekonomi ya. Jadi meningkat. Indeks manusia kita juga naik. Indeks ekonomi juga akibatnya kan ketika istilahnya gini, kita dengan PISA yang masih relatif rendah aja. Kualitas SDM kita masih rendah, kita masih GDP kita, PDB kita itu masih top 20 in the world. Coba bayangkan kalau SDM kita bisa naik kualitasnya. Wah, bisa udah top 5 di the world gitu loh. Iya. Jadi memang Pak Anton mulai dari hal-hal kecil dulu ya. Supaya ini dikoreksi, perbaiki sampai akhirnya berdampak kepada ekonomi ya. Iya, itu. Semua sektor lah ya, bukan hanya ekonomi. Karena kan ada yang masuk nanti teknik sipil, teknik elektro, biologi, tanaman ya dan sebagainya. Yang penting kan adalah mindsetnya dulu yang diperbaiki. Betul. Itu konsepnya, terus percaya diri. Gitu. Iya. Jadi kalau saya melihat anak-anak ini kan tadinya banyak yang nggak masuk nih Pak Anton ya, maksudnya kalau saya lihat dari sisi anak SMA ya, pada merasa udahlah perguruan tinggi negeri. Tapi dengan adanya Wardaya College saya lihat sekarang anak-anak lebih banyak beasiswa ke luar negeri. Kenapa itu Pak ya? Jadi kan gini, saya tuh udah ngiterin banyak universitas unggulan ya di dunia ini, baik di Amerika, di England gitu ya. Bapak udah kesana? Saya udah keliling. Itu biaya sendiri juga? Itu base pribadi saya kayak gitu. Ini Pak Anton benar-benar semuanya tercurahkan untuk pendidikan ya. Jadi saya bilang ketika saya ke sana, ya saya kalau pas sekarang ini kan nggak mungkin saya pergi. Jadi ketika itu saya datang, ternyata admission itu menyambut baik loh. Dia bilang gini, Indonesia itu negara strategis. Kenapa? Dia bilang Indonesia itu negara yang populasinya terbesar keempat di dunia dan anaknya bagus-bagus gitu. Berarti harum nama kita ya? Ya mereka tapi mereka bilang kenapa yang apply di Indonesia itu sedikit atau istilahnya mungkin nggak ada gitu loh. Nah istilahnya mungkin kalau saya lihat anak-anak Indonesia tuh udah berpikir udah takut duluan lah. Jadi mereka berpikir aduh mungkin nggak ya saya nembus Harvard, MIT gitu. Nah itu kan yang mereka takutkan.
Nah tapi ternyata banyak sekali murid-murid itu yang bisa nembus ke sana. Nah makanya saya itu bukain jalan gitu ke univ-univ itu. Jadi Pak Anton nih ibaratnya menerobos, membuka jalan ya? Mendobrak semua mitos yang tadinya benar, atau yang ditakutkan, akhirnya membuktikan bahwa kita tuh bisa. Karena Pak Anton langsung tanya admissionnya, saya tanya gitu waktu saya berkunjung ke sana, saya tanya. Karena selama ini nggak pernah ada yang begitu ya. Iya mungkin nggak ada yang concern di situ, nggak ada yang mau peduli kali ya. Iya ya udah ya, pikiran udah masih. Jadi Pak Anton pertama kali nih ya terobos. Iya makanya saya bilang. Jadi waktu masuk sana nggak ditanya-tanya Pak Anton waktu itu. Maksudnya apakah memang itu kan ketat ya, seleksi, soal-soalnya susah. Tapi Pak Anton dengan beraninya tanya admisi di situ. Ya kan, jadi saya tanya, jadi saya bilang nih gimana cara masuk ke univ ini. Gitu. Saya bilang saya dari Indonesia. Nah, baru dari situ mereka dipandu ya Indonesia. Dan mereka bilang itu negara, menurut kami Indonesia itu negara strategis dan potensial. Dan mereka itu mereka ingin memberikan kesempatan itu kepada semua negara. Waduh. Iya. Jadi sebenarnya kan Pak, kalau di kita, saya sebenarnya karena dosen ya, jadi sama Pak Anton nih sejalan ya, dari dia guru juga. Jadi saya melihat kan bahwa salah satu universitas itu kan memang ada namanya, kalau kita di Borang itu Pak ya, ada siswa internasional kan gitu-gitu Pak ya. International student. Itu kan meningkatkan akreditasi. Ranking. Nah di sana juga begitu Pak. Iya, kayak QS World Ranking kan salah satu penilaiannya kan international student. Waduh, berarti mereka butuh kita juga ya? Mereka itu butuh gitu loh. Makanya saya bilang kalau nggak tahu kesempatan itu kan sayang gitu loh. Bahwa mereka itu sebenarnya butuh international student dari luar. Berarti di sana begitu juga Pak? Iya, karena kan berdasarkan itu QS World Ranking itu salah satu kriterianya adalah international student itu. Makanya Pak Anton langsung terjun langsung ke sana ya. Iya, saya lihat kan berarti kan opportunity gede gitu loh, dan anak Indonesia kan pasti banyak yang butuh. Iya. Gitu. Berarti jadi selama ini sebenarnya mungkin kurang berani, kurang informasi ya. Ya karena kan kalau misalnya Amerika ya kan istilahnya biayanya mungkin cukup besar lah ya. Dan yang kedua kalau di mereka email mungkin belum tentu dibalas loh. Karena kalau banyak email yang masuk, nah akhirnya saya coba tanya langsung ke sana. Mantap. Itu. Saya tuh jadi kita sahabat-sahabat bangga ya gitu ya melihat Pak Anton tuh perjuangannya luar biasa ya. Selain dia juga biaya sendiri ke Sabang sampai Merauke untuk pendidikan, dia juga keluar negeri. Pak Anton nih emang, hebat nih warga Koalisi, salut saya. Ya itu yang saya bilang, kita lagi itu bergerak cepatnya di situ. Oh di situ Pak ya? Karena kenapa? Ya kalau sekarang kita mau pergi-pergi kan susah. Gitu. Jadi memang dari dulu awalnya Bapak udah berpikir seperti itu ya? Iya. Makanya kejar kampusnya. Saya bilang waduh ini saya mesti mengejar ketertinggalan kita, kayak gitu. Dan kita harapkan kan anak-anak ini ketika studi keluar, habis itu balik lagi ke Indonesia untuk membangun. Gitu loh. Yang kita harapkan seperti itu. Berarti menurut Pak Anton kualitas manusia Indonesia ini artinya berbeda jauh nggak dengan orang luar? Nggak juga ya? Ya kita ngomongnya kita mesti lihatnya dengan yang di atas ya. Misalnya Singapura lah, negara yang paling dekat tapi kualitas pendidikannya salah satu yang terbaik di dunia. Iya, Nanyang University itu sama NUS, National University of Singapore. Gimana tuh Pak? Jadi kita mesti lihat lagi bahwa SDM kita dengan Singapura itu sebenarnya nggak kalah pertama. Cuma kita nggak ada komunitasnya. Istilahnya itu yang membawa satu perahu ini mau kemana sih gitu loh. SDM kita gitu kan. Nah ada yang mau kesini, ada yang mau kesini gitu kan. Nah saya istilahnya yang Wardah College sponsor adalah yang anak-anak yang berbakat ya. Jadi ibaratnya Wardah College melakukan leadership terhadap anak-anak yang berbakat ini ya. Jadi supaya dibawa kemana arahnya. Jadi kita harapkan mereka inilah yang akan nanti membawa perubahan untuk Indonesia di masa mendatang. Aduh. Sahabat-sahabat, ini masih kita lanjut lagi ya. Kita ini dulu ya,
Oke.